Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, insya Allah hari ini saya akan mencoba untuk simulasi pemaparan seminar proposal disertasi saya terkait dengan zakat ya. Insya Allah akan saya share screen sekarang. Baik, sebelum kita mulai, mari kita coba dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Adapun disertasi yang akan saya sampaikan dengan judul Analisis Pendistribusian Zakat terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik di Provinsi Sumatera Selatan menggunakan model SROI atau SROI dan CIBEST eh, pada program doktoral Fakultas Ekonomi Sriwijaya dengan jurusan Ilmu Ekonomi. Baik, langsung saja. Adapun yang melatar belakangi eh, dari disertasi yang saya akan ambil ini adalah terkait dengan kemiskinan. Bahwasanya kita ketahui berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2024, bahwasanya kemiskinan di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan masih sangat tinggi. Artinya ini menjadi sebuah problem yang harus dipecahkan dan bagaimana solusinya. Dan salah satu solusi yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan adalah zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen yang menjadi salah satu solusi ataupun alternatif pengentasan kemiskinan. Kenapa? Karena di Sumatera Selatan ada namanya Badan Amil Zakat Nasional, ada namanya Lembaga Amil Zakat Nasional. Semua lembaga dan badan ini adalah turut berkontribusi untuk menurunkan atau mengentaskan kemiskinan di Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua, pengelolaan zakat ternyata walaupun dia memiliki sebuah eh, ciri khas dalam hal memberikan bantuan kepada 8 asnaf ya, dari lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Dari 8 asnaf itu ya, ternyata ada yang perlu dievaluasi terkait dengan pengelolaan zakat. Apakah sudah optimal dalam memberikan sebuah eh, katakanlah pembagian terkait dengan 8 asnaf tersebut ya, apakah sudah optimal ataupun belum ya. Jika belum, perlu kita evaluasi secara holistik, secara keseluruhan. Kemudian dengan adanya model yang saya ajukan yakni model SROI atau SROI dan CIBES, ini adalah sebuah integrasi dari kedua model ini dalam hal untuk melihat efektivitas ataupun mengevaluasi hasil program-program bantuan dari zakat ini kepada mustahik atau orang yang berhak menerimanya. Dari itu semua, maka saya mengambil rumusan masa yang pertama, dampak pendistribusian zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Ada 5 yang akan saya ambil. Yang pertama, material, spiritual, sosial, lingkungan, dan eh, ada 4 ya, dari segi materialnya ataupun dari segi finansial, dari spiritual ya, secara apa namanya, vertikal kepada Allah, secara horizontal kepada sesama manusia, dan juga bagaimana dengan lingkungan ya setelah mereka mendapatkan dana zakat tersebut. Nah, itu perubahannya bagaimana? Nanti insya Allah akan kita kaji secara mendalam nanti di slide selanjutnya. Tujuan penelitian ya mengetahui dampak distribusi zakat terhadap kesejahteraan mustahik ya. Kesejahteraan secara 4 instrumen ini ya. Ada dimensi material, spiritual, sosial, dan lingkungan. Manfaat secara teoritis ya, tentu ini menjadi kontribusi kepada akademisi ya untuk mencari tahu tentang literatur tentang zakat. Dan juga kepada praktisi, rekomendasi pada pengelola zakat ya, dan juga pemerintahan daerah ya, khususnya di Sumatera Selatan. Untuk terkait dengan novelty ataupun kebaruan penelitian ini, yang pertama saya menggabungkan gabungan dari SROI dan CIBES. Dan eh, saya meneliti ya dan sudah mencari literatur, belum ada yang menggabungkan dua metode ataupun model ini ya, SROI dan CIBES, sehingga nanti secara eh, hasil insya Allah akan memberikan sebuah eh, hasil yang sangat komprehensif ya, secara holistik, karena tidak hanya kalau kita lihat nanti ya di SROI ini hanya dampak lingkungan saja seperti itu dan sosial saja, sedangkan CIBES adalah terkait dengan dampak secara finansial ataupun eh, apa material dan juga spiritual. Jadi ada 4 yang kita ambil dari dampak ini ya. Yang kedua,
fokus wilayah di Sumatera Selatan tentu belum ada yang mencari ataupun meneliti terkait dengan dampak dari dana zakat ini di Sumatera Selatan, dan saya mencoba untuk melimitasi ya terkait dengan pelaksanaan terkait dengan sampel. Nanti ada 4 kabupaten kota yang memang eh, sesuai dengan apa yang saya cari ya terkait dengan dampak distribusi zakat tersebut. Yang selanjutnya adalah pendekatan multidimensi. Tidak hanya saya sampaikan tadi, tidak hanya finansial saja, tidak hanya material saja, tapi juga spiritual, kemudian lingkungan dan sosial. Dan tentu implikasi kebijakan berbasis data ya, based on data primer yang kita ambil dari sampel nanti, dan juga based on dari data sekunder dari eh, annual report ataupun laporan-laporan dari lembaga zakat tersebut seperti Basnas ya. Oke, lanjut kerangka pemikiran ya. Jadi yang ingin saya kulik ya, ataupun saya teliti dan highlight adalah terkait dengan program zakat produktif. Artinya ini adalah program zakat yang bersifat produktif ya. Kalau dalam klasifikasi 5 aspek program zakat ya di lembaga zakat manapun itu, ada yang spiritual ataupun ada keagamaan ya, kemudian juga atau bahasanya mungkin istilahnya dakwah ya, ada pendidikan, kemudian ada sosial, ada kesehatan, ya, ada ekonomi. Nah, yang saya teliti adalah dampak zakat produktif dari segi ekonomi, ya. Output dan outcome-nya seperti apa? Nah, satu spiritualnya seperti apa dampak setelah mereka mendapatkan bantuan zakat ya, setelah beberapa bulan ataupun beberapa periode kita teliti sebelum dan setelahnya. Setelah mereka dapat dan sebelum dia mendapatkan dana bantuan zakat tersebut. Apakah ada perubahan spiritual? Yang kedua material, yang ketiga sosial, dan juga terakhir adalah lingkungan. Dan secara keseluruhan ini akan mengukur kesejahteraan mustahik tersebut. Apakah seluruhnya berpengaruh positif atau sebaliknya. Tinjauan setaka, tentu kita ketahui bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban ya. Di dalam Islam Allah berfirman lebih dari 80 ya, 80 kali terkait dengan zakat ya. Perintah untuk berzakat. Aqimus salata wa atuz zakata warka'u marokiin. Salah satunya ayat tersebut ya. Allah menyuruh kita untuk menunaikan sholat dan menunaikan zakat atau mengeluarkan zakat. Artinya secara kalau kita lihat ya secara lebih mendalam, bahwasanya memang ini sebuah perintah yang wajib hukumnya. Maka dari itu saya sangat tertarik untuk melihat lebih mendalam lagi terkait dengan praktik yang telah dilaksanakan khususnya di eh, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun selanjutnya model CBES merupakan model yang dibuat ataupun diciptakan oleh CBES ya, karena memang CBES sendiri adalah singkatan ya, Center of Islamic Business Economic, eh, di mana ini merupakan pusat ya, kalau secara umumnya disebutkan pusat eh, terkait dengan pembahasan ekonomi Islam ya, yang mana pusatnya ada di IPB Bogor ya, dan penemunya ataupun ownernya ataupun pencetusnya adalah Bapak Dr. Irfan Syauqi Bek dan beserta istrinya ya, Arsyanti. Nah, ini menjadi sebuah menarik ya, karena saya melihat untuk mengukur kesejahteraan itu tidak hanya material saja, tapi juga secara sisi spiritualnya. Dan saya kombinasikan dengan model selanjutnya, model SROI ya, terkait dengan nilai sosial dan dari intervensi ya, serta perubahan-perubahan yang lainnya ya, baik itu sosial maupun lingkungan. Metodologi penelitian jenisnya kuantitatif, deskriptif, dan evaluatif ya. Untuk terkait dengan lokasi, nanti insya Allah saya akan mengambil di Palembang, Pagar Alam, Muara Enim, dan Banyuasin. Karena keempat ini lembaga ataupun badan amil zakatnya atau Basnasnya sudah sangat mumpuni dan secara data juga sudah tercukupi ya. Untuk terkait dengan waktu pelaksanaan nanti untuk melakukan penghimpunan data ya secara primer itu di bulan Mei dan Juni, sekitar 2 bulan, karena memang diprediksi 2 bulan sudah sangat cukup untuk mengumpulkan datanya. Untuk sampel ada 120 mustahik yang akan diwawancarai atau interview dari 300 mustahik yang ada. Teknik pengumpulan data, observasi langsung ke lapangan ya, ke Basnas dan juga penerima manfaat ataupun penerima program dan ekonomi ya, yang mereka mendapatkan bantuan dari Basnas.
Kemudian selanjutnya wawancara terstruktur dan informal, dan terakhir ada dokumentasi dari Basnas Sumatera Selatan. Nah, analisis data yang saya pakai tadi, saya sampaikan adalah SROI ya. Ada 6 tahapan yang akan dipakai ya, dan eh, termasuk juga rasio sosial dan investasi. Terkait dengan CBES, tentu CBES ini mengukur dari segi material, spiritual, dan absolut. Artinya eh, ada 4 sebenarnya ya. Terakhir adalah kesejahteraan. Di mana kuadran-kuadran ini menyimpulkan bahwa apakah ada dampak secara spiritual, secara material, secara absolut. Artinya kalau dia benar-benar kesejahteraannya berarti material dan spiritualnya meningkat ya. Tapi sebaliknya ketika dia tidak ada peningkatan berarti dia termasuk kategori miskin ya, yang memang tidak sejahtera artinya seperti itu. Terakhir, penelitian ini memberikan yang pertama ya, gambaran utuh efektivitas zakat. Apakah program-program yang telah dilakukan oleh Badan Amal Zakat itu telah efektif atau belum ya? Dan mengevaluasi program-program tersebut serta merekomendasikan kebijakan zakat produktif di Sumatera Selatan agar kiranya bisa memberikan kontribusi untuk mengentaskan kemiskinan di Sumatera Selatan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wallahu muwaffiq lakum thariq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.